Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji kita aturkan hanya kepada Allah. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang perlunya kehati-hatian bagi ibu menyusui anaknya. Kan ini juga berdampak pada bagaimana psikologis anak itu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ketika menyusui anak, maka hendaklah rambutnya tidak terurai ya, tidak terhambur, setidaknya dirapikan atau pakai tutup kepala gitu, pakai jilbab ya, agar lebih bagus, karena nanti dikhawatirkan anak itu ketakutan ya. Jadi orang yang terbiasa menyusui anak dalam keadaan rambut terurai ya, itu nanti dikhawatirkan kena rahi. Rahi itu dalam bahasa kami di sini artinya dia merasa takut untuk menyusu. Jadi rahi itu ada rahi tomon, ada rahi susu ya. Dia merasa takut ketika nyusu karena dia melihat seperti melihat hantu gitu teman-teman. Dia takut ketika menyusui, makanya ketika anak menyusu matanya terpejam gitu, takut ya. Akhirnya tidak jadi nyusu. Itu yang pertama. Kemudian diusahakan juga ketika menyusui anak itu bahu kita tidak terlihat ya. Bahu ibunya tidak terlihat ketika menyusui anaknya. Jadi mungkin pakai kain atau pakai baju ditutupin sehingga tidak terlihat bahunya ketika menyusui anaknya. Kemudian lagi jangan sampai air susu itu masuk ke dalam lubang telinga bayi ya, atau anak yang masih menyusu. Karena kalaunya telinga itu sakit ya, kalau sakit biasa mungkin masih bisa diobatin ya. Tetapi kalau kemasukan air susu ibu ini agak berbahaya ya. Coreknya itu bukan penyakit biasa dan sulit untuk disembuhkan. Itu yang kami ketahui. Kemudian lagi usahakan menyusui itu bukan hanya tertuju pada satu sebelah kanan misalkan, jangan, harus digonta-ganti. Karena katanya ya, ASI ibu yang di sebelah kanan itu lebih manis ketimbang yang di sebelah kiri gitu. Jadi diusahakan bukan hanya di sebelah kanan tapi juga gonta-ganti dengan sebelah kiri. Maksudnya apa? Jangan dibuat enak terus gitu ya. Maksudnya sama halnya seperti ada nasi dan lauk gitu, saling memerlukan ya, saling membutuhkan. Jadi anak itu jangan juga terlalu ya manja yang selalu yang enaknya saja, sehingga nanti ketika menjalani hidup dan kehidupan di masa yang akan datang itu bisa menyadari bahwa hidup ini tidak selalu berjalan yang mulus sesuai kehendak. Pasti ada saatnya kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita kehendaki gitu. Nah, jadi maksudnya diselang-seling antara kanan dan kiri ya. Kemudian lagi jangan sampai ya, air susu ibu itu mengenai kemaluan daripada anaknya, bayinya ya, atau anak kecil yang masih menyusu ya. Jangan sampai air ASI itu jatuh tertetes ke kemaluan anaknya. Karena katanya ya, kalau anak itu ASI pernah mengenai kemaluannya, nanti anak itu menjadi orang yang, mohon maaf bahasa kami itu lanji ya, atau suka berkata yang keji ya, berkata yang jorok, yang senonoh gitu. Biasanya diakibatkan
karena ASI yang waktu dia nyusu waktu kecil pernah netes ke kemaluannya. Nah, jadi itu tadi perlu kehati-hatian dalam menyusui anak. Semoga ada manfaatnya, itu yang kami ketahui dan dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.